Di tahun 90-an, ada satu pasang, ini mereka berdua tuh asal Jawa. Mereka tuh benar-benar kecanduan banget sama ilmu hitam. Kayak apapun tuh dia mau lakuin, yang penting ya dia dapetin apa yang dia mau lah. Apa yang mereka mau lah. Mereka saat itu umurnya 35 tahun. Sebut aja yang cowok namanya Aryo, yang cewek namanya Nunu. Ini suami istri nih, suami istri. Oke. Mereka berdua itu dari desa Bihnat, daerah Jawa. Pas mereka nikah 3 tahunan, mereka berusaha untuk, dalam tanda kutip ya, nunjukin ke orang desa kalau misalnya, ya gue nikah gue akan sukses lah. Merantau lah ke kota. Ternyata pas mereka merantau ke kota, mereka tuh lantung lah. Kerjaan susah, finansialnya gak stable. Pokoknya apa yang mereka pikirin pas pindah ke kota tuh gak sesuai sama apa yang mereka dapetin. Karena susah banget dapet uang, akhirnya mereka mau gak mau balik ke desa. Nah pas balik ke desa, banyak banget tuh ternyata warga-warga yang julid ke mereka. Malangannya itu bilang kayak, udah nikah, hatinya mau sosok merantau, kenapa balik lagi, uangnya gak ada ya. Pokoknya orang-orang desa nih julid banget lah ke mereka. Akhirnya Aryo dan Nunu tuh bener-bener sakit hati sama omongan mereka ini. Aryo dan Nunu mutusin buat balas semua omongan mereka dan memuasin ego mereka sendiri dengan cara apapun lah. Sampai akhirnya Nunu inget sama temennya yang pernah ikut kayak dalam tanda kutip perkumpulan pesugihan. Katanya nih ada kayak leadernya lah, jadi kayak pemimpinnya itu yang bisa bikin orang-orang yang datang ke sana jadi kaya raya. Namanya sebut aja Kijaya. Awalnya Aryo gak mau ikut kayak gitu-gituan. Tapi Nunu maksa lah dan ngasut Aryo biar mau, karena dia bilang satu-satunya cara buat nunjukin ke orang desa dan biar dia kaya juga ya pakai cara ini. Pakai apa lagi kan? Akhirnya maulah Aryo ngiyain lah ide Nunu ini. Aryo dan Nunu ini cuma bertahan 1 minggu doang di desa, di kampungnya mereka. Setelah gak kuat dengar julitan orang-orang itu, mereka berdua mutusin buat merantau lagi. Kemanapun lah, yang penting mereka keluar dari desa itu katanya. Pergilah dia ke satu kota di daerah Jawa, sekalian nyamper si Kijaya ini. Orang yang bisa bikin dia kaya, mereka kaya. Mereka OTW ke rumahnya Kijaya ini dan nyampe sekitar jam 7 malam. Benar-benar pas masuk rumah itu, rada-rada aneh gitu hawanya Bihnat mereka ngerasanya. Syok banget nih Aryo sama Nunu melihatnya, karena di dalam rumahnya Kijaya itu kayak semua tuh kayak serba hitam gitu loh. Banyak patung-patung atau kayak pajangan binatang dan benar-benar abstrak tuh nempel di dinding-dindingnya. Pokoknya pemandangan ini tuh jadi pemandangan baru loh buat mereka berdua. Ngelihat ada rumah kok kayak gini bentukannya. Tapi gimana orang udah masuk ke rumah kan ya gak mungkin mereka keluar lagi lah. Ditambah lagi pas mereka masuk tuh mereka udah ketemu tuh sama 3 orang. Ada ibu-ibu, ada cewek umur 12 tahun sama bapak-bapak. Dan ternyata itu adalah Kijaya dan anak istrinya. Oke. Disambut baik tuh Aryo sama Nunu sama mereka ini. Dia ngobrol lah, ditanya kayak tahu mereka dari mana, niatnya apa kesini. Pokoknya mereka mau berbahasa-basi lah, ditanya sama si Kijaya ini. Sampai akhirnya Nunu dan Aryo tuh cerita soal apa yang orang-orang kamu itu lakuin dan ngomongin ke mereka berdua ini. Dan itulah kata mereka yang bikin mereka mau ketemu sama Kijaya. Udahlah akhirnya Kijaya itu nyuruh mereka buat masuk ke satu ruangan. Pas si Nunu sama Aryo ini masuk, yang mereka lihat itu benar-benar cuma penerangan ruangan itu cuma dari lilin Bihnat. Banyak lilin, ada ornamen-ornamen seram gitu nempel di dindingnya dan ada karpet. Di situ tuh si Kijaya nyuruh mereka berduduk karpet itu sambil nunggu Kijaya. Mereka takut tuh kayak di dalam ruangan itu gelap, mereka cuma duduk dulu di karpet. Cuman di situ walaupun Aryo takut, dia tuh nenangin Nunu. Ya dia bilang kayak ya udah telanjang mau gimana lagi. Ya mungkin kita keluar kan, benar. Udah gitu lama, akhirnya Kijaya masuk dan mereka mulai ritualnya. Ritualnya berlangsung 1 jam dan di situ tuh hampir 30 menitan Aryo dan Nunu ternyata nggak sadar diri. Maksudnya pingsan gitu lebih. Kan ritualnya 1 jam nih. Setengah jam tuh mereka ngelakuin ritualnya, setengah jam berikutnya mereka berdua tuh pingsan. Oh, gara-gara ritual ini mah. Iya. Nah pas mereka bangun dari tidurnya, wah depan mereka tuh bener-bener uang banyak banget Bihnat. Ada emas, uang tuh bertumpuk-tumpuk. Pokoknya tuh mereka jadi kaya raya lah. Dan Kijaya bilang, uang dan emas itu ya buat mereka. Aryo dan Nunu tuh langsung bilang makasih banget lah ke Kijaya ini. Tapi ya Kijaya gak mau lah cuma dibalas sama makasih doang kan. Di situ Kijaya bilang kayak, Kijaya tuh meminta uang yang cukup banyak buat dalam tanda kutip ya bayaran dia. Dan dia tuh minta darah anak kecil setiap 1 bulan sekali, selama 4 kali. Maksudnya tuh kayak, Aryo dan Nunu tuh gak usah bunuh anak kecil, gak usah, gak apa-apa. Yang penting kayak mereka tuh harus kasih dalam tanda kutip tuh makanan lah buat si yang ngurusin pesugihan ini. Berapa banyak mah darahnya tuh katanya gue gak tahu ya, mungkin sekitar 1 literan anak. Tapi harus anak bayi, anak kecil. Anak kecil, jadi maksud lu gak perlu anak kecilnya dibunuh tapi darahnya diambil aja tuh. Tapi cukup banyak itu kan, cukup banyak kayak. Dan itu katanya buat makanan sih, mungkin si sosok hitam ini atau apa gue gak tahu lah. Ya Aryo dan Nunu pertama rada takut, cuman ya mereka mau gak mau menyanggupi lah. Ditambah lagi mereka mikir kayak ya mungkin kita gampang terdapat anak kecil, kayak gampang ya tampil darahnya juga. Ini tuh kan anak kecil gampang dibohongin ya.
Dari sana akhirnya mereka balik. Pas sudah mereka balik, mereka ke kota nih, ke rumahnya dia. Langsung tuh mereka buka usaha di kota, mereka jadi kaya raya, dan setiap sebulan sekali, dia tuh ngasih darah anak kecil buat si Kijaya ini. Darah anak kecil tuh mereka dapetin dari anak-anak jalanan yang mereka lihat nggak punya rumah, yang rota lantung aja gitu. Oh shit, ya makanya gue bilang kayak apapun dia lakuin karena dia udah kecanduan sama ilmu hitam ini. Iya. Jadi kayak ada anak kecil di pinggir jalan, dia tuh gue nggak tahu lah mereka ngiming-ngimingin kayak gimana. Pokoknya intinya kayak anak kecil tuh pingsan, gak sadarin diri. Pas anak kecil ini bangun, mereka tuh udah di pinggir jalan. Tapi dia ngeliat kayak anak kecil ngeliat tangan dia tuh udah berdarah. Gitu lah, gue gak tahu apa yang mereka lakuin. Pokoknya intinya, jadi bisa ngambil darah anak kecil dengan gampang. Semua berjalan lancar sampai di bulan keempat, mereka balik ke kampung. Yang tadi gue bilang kan, dia harus ngasih 4 kali kan, which is 4 bulan lah. Makanya pas sudah 4 bulan, mereka balik ke kampung. Si Arya sama Numu ini. Mereka menunjukin lah kalau misalnya mereka sukses ke orang-orang kampung ini. Mereka pulang bawa mobil, pakai berlian. Pokoknya intinya, mereka menunjukin banget lah kalau misalnya 4 bulan lalu sama sekarang tuh beda. Dari situ orang-orang tuh bener-bener respect dan gak ada yang ngatain sama sekali ke mereka berdua ini, ke satu pasang ini. Dan di situ mereka berdua pun juga senang karena tanggungan mereka ke Kijaya udah beres. Soalnya katanya kan cuma 4 kali tuh ngasih dan dapetin makanan dah ke Kijaya, dan itu udah beres kan. Sampai ada satu waktu, ini masih di kampung nih, tiba-tiba uang mereka tuh hilang Bi. Nah, bener-bener hilang semua yang dibawa ke kampung tuh hilang semua. Perhiasannya hilang, uang segepok di koper tuh hilang. Dan pokoknya di situ akhirnya gempar banget tuh desa. Karena kayak ada orang kampung kaya raya balik ke desanya, terus tiba-tiba semua perhiasan dan uang tuh hilang. Sampai-sampai si Ariel sama Nunin nuduh orang-orang kampung yang nyuri. Ya tapi gak ada yang ngaku lah, katanya emang mereka gak ngambil, ngapain juga ngambil uang mereka berdua gitu loh. Intinya tuh satu kampung heboh lah, nyamperin rumah si Ariel sama Nunin yang di desa ini. Sampai tiba-tiba ada satu orang desa, namanya tuh Bu Putri. Dia tuh katanya emang peka dan bisa ngeliat hal mistis lah. Tiba-tiba Bu Putri ini ngomong ke Arya dan Bayu di rumah mereka yang posisi lagi rame banget warga-warga. Kata Bu Putri, uang mereka bawa itu diambil sama tuyul-tuyul. Pokoknya kayak dikonfront gitu. Iya, Dan di situ Bu Putri tuh nembak langsung ke Arya sama Nunu. Dia bilang kayak, katanya tuyul-tuyul itu sengaja ngambil uang mereka karena mereka dapetin uang itu pakai hal mistis. Dan Bu Putri itu bilang, mereka berdua ternyata gak melakukan ritual gaib yang harusnya mereka lakuin, yaitu ngasih darah anak kecil ke dukun mereka. Ya di situ warga-warga desa kaget banget denger ya kan? Iya ya. Kayak ternyata Nunu sama Aryo itu dapat uang dari pesugihan. Ketahuan. Awalnya Nunu sama Aryo itu gak laku sama sekali dan malah nuduh Bu Putri kalau misalnya Bu Putri itu ngarang karena sirik. Tapi setelah perdebatan panjang, Bu Putri itu menjawab mereka tuh dengan tenang dan kayak nge-counter mulu gitu loh Aryo sama Nunu. Akhirnya tuh mereka berdua ngaku kalau misalnya mereka tuh pesugihan. Pas warga desa tuh tahu dan emang ngeiyain nih si Aryo sama Nunu kalau misalnya mereka ikut pesugihan, diusir nih Aryo sama Nunu sama warga-warga desa ini. Ya mau gak mau akhirnya mereka balik ke kota lah, ke rumah mereka. Dan pas mereka balik ke kota ternyata rumah mereka kebakar. Angus, bener-bener angus, gak ada sisa tanah doang. Jadi yang di desa itu semua hartanya hilang. Dan pas mereka balik ke kota, hilang juga. Wah anjir, gak jadi punya apa-apa gitu. Gak jadi punya apa-apa, Fuck. Tapi setelah itu dia balik lagi ke dukun itu gak Moy? Masih mau gue gak dapat ceritanya sih Nat. Balik lagi ke dukunnya tau gak? Yang gak gue habis pikir, dukun ini kan bilang kalau misalnya cuma pakai 4 kali doang kan. Pas udah 4 kali harusnya udah beres dong. Iya, tapi ya karena sekali si Nunu sama Ro gak ngelakuin, langsung tiba-tiba hilang gitu loh. Ya mungkin kayak itu ganjaran mereka kali ya, dan ngikutin apa yang si dan terkutip ya Kijaya ini mau. Ya walaupun emang benar-benar nyari kekayaan lewat ilmu hitam, gue gak membela Aryo dan Nunu ya. Ya tapi ternyata berasa banget sih ngeselinnya si tetangga-tetangga itu. Dari awal lu ngomongin dia, padahal mereka kan nyoba buat jadi kaya ya. Maksudnya ya orang usaha gitu, tapi ujung-ujungnya lu udah ketahuan ternyata lu tuh ngambil kekayaan lewat ilmu hitam, lu jadi diusir. Menurut gue sih ini fakta banget. Malah si orang-orang kampungnya itu, ya gue malah mikir sebenarnya banyaknya deh orang-orang yang kayak gitu Bi. Apalagi ya bukan aku gimana-gimana ya, di desa kan banyak batalan percaya sama makhluk halus ya, sama hal mistis. Ya kok misalnya ternyata tiba-tiba mereka ngelakuin itu dan dihujat juga, ya menurut gue brengsek juga gitu orang kampung ya.